Waalaikumsalam, Mas Radi. Ada yang bisa dibantu? Ya, saya ingin menyampaikan informasi bahwa pada pasien retina atas nama Nyonya berumur 60 tahun sudah 3 hari menjalani perawatan. Keadaan pasien saat ini masih mengeluh nyeri, sulit saat beraktivitas dan terasa sakit saat bergerak. Selain merasa lemas dan mengatakan kurang makan makanan berserat dan nafsu makannya menurun. Keadaan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama perawatan. Jadi saya bermaksud untuk mengangkat kasus ini selama kegiatan diskusi refleksi kasus pada hari ini untuk mendapatkan solusi perawatan lanjutan. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Saya setuju sekali. Bagaimana dengan persiapannya? Kapan akan dilaksanakan? Saya sudah menyiapkan tim yang akan melakukan DFA sesuai jadwal. Jadwalnya itu besok tanggal 26 Oktober 2023 pada jam 10. Bagaimana? Baik, silakan dilanjutkan. Baik Ibu, permisi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Selamat datang di diskusi refleksi kasus yang sudah rutin kita adakan setiap bulannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang telah hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan refleksi kasus yang telah kita sepakati bersama, yaitu dengan tema appendicitis. Sebelumnya dimulai, mari kita sepakati terlebih dahulu waktu diskusi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau diskusi kita laksanakan selama 60 menit? Baik, perkenalkan saya Elisa sebagai moderator pada kegiatan diskusi hari ini yang akan memimpin jalannya diskusi refleksi dengan tema appendicitis. Diharapkan semua peserta dapat mengikuti diskusi dengan baik dan mengikuti perjalanan diskusi dengan aktif. Baik, pemateri hari ini yaitu perawat Zuki selama 15 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 30 menit dan sesi evaluasi 15 menit. Kepada penyaji untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada Mas Rektor atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua para hadirin, appendicitis adalah peradangan usus buntu yang disebabkan oleh bakteri. Banyak hal yang dapat mengakibatkan terjadinya appendicitis ini, para hadirin. Namun faktor yang diduga mencetus yaitu sumbatan pada lumen appendix selain hiperplasia jaringan limfoid, tumor pada appendix, dan cacing askaris. Adapun penyebab dari pola gaya hidup atau kebiasaan makan makanan benda serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya appendicitis. Selain itu, erosi pada mukosa appendix akibat histolitika juga dapat menjadi penyebab terjadinya appendicitis ini, para hadirin. Lalu saya akan memaparkan kondisi pada pasien dengan appendicitis yang dirawat di Melati ya, para hadirin, yaitu Nyonya P, berumur 60 tahun Beliau mengeluh nyeri pada luka operasi di bagian perut. Klien mengatakan sulit saat beraktivitas dan terasa sakit saat bergerak. Lalu klien kita ini mengatakan kurang makan makanan yang berserat. Lalu nafsu makannya juga sangat-sangat menurun. Lalu diagnosa perawatan yang kita angkat yaitu nyeri akut dan defisit nutrisi, para hadirin. Lalu intervensi yang sudah dilakukan adalah pertama tentunya kita identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyerinya. Lalu kita berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu untuk masalah nutrisinya, yang intervensi yang kita lakukan adalah memonitor asupan makanan tentunya ya, para hadirin. Lalu berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Lalu terakhir tentunya kita akan kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya analgesik. Baik, para hadirin, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman sejawat.
Saya buka untuk sesi diskusi refleksi kasus DRK pada pagi hari ini. Baik, saya ingin bertanya. Saya ingin menanyakan terkait penata laksanaan terapi farmakologis pasien. Apakah dilakukan secara rutin sesuai anjuran dokter? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu dari nurse. Terkait penata laksanaan farmakologinya tentu melalui divisi nurse sudah sesuai dengan SOP yang dan juga dari anjuran dokter. Alhamdulillah juga penata laksanaan farmakologi sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi saran saya mohon untuk tetap dikontrol mengenai pemberian pengobatan melalui injeksi dan terkait penyakit pasien. Mungkin akan saya kaji ulang penerapan sistem yang ada. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan tenaga farmasi maupun dalam perawat lainnya dalam pemberian serta edukasi farmakologi maupun farmakologi kepada pasien dan keluarga, sehingga bisa memberikan tindakan yang maksimal kepada pasien. Lalu ada tambahan dari saya, dikarenakan dari pasien yang masih kambuh, lakukan edukasi pada pasien serta keluarga mengenai penggunaan terapi dan farmakologi yang bisa diterapkan kepada pasien maupun keluarga secara mandiri. Penggunaan terapi dan farmakologi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mengkompres air hangat di bagian nyerinya. Tapi ini dapat meningkatkan aliran darah di bagian tubuh yang mengalami cedera. Juga dapat membantu merilekskan otot yang mengalami ketakutan dan juga dapat mengurangi intensitas nyeri. Baik, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Bertanya. Saya ingin menanyakan terkait intervensi mengenai nutrisi terkait apakah sudah dikaji dan dilaksanakan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk mengenai pola makan yang dikonsumsi selama beliau berada di ruang melatih telah disediakan oleh pihak instalasi gizi dengan struktur makanan cair dan lunak tentunya. Lalu intervensi yang sudah dilaksanakan yaitu anjuran untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi yang sedikit saja, lalu tetapi sering, sedikit tapi sering, kemudian lakukan pilah balik kepada pasien. Baik, saya izin memberikan saran berdasarkan pengalaman dan referensi jurnal yang saya baca. Itu di jurnal hati mengenai edukasi makanan dan minuman yang harus dikonsumsi, seperti mengonsumsi makanan yang bertekstur halus dan mudah dicerna, seperti nasi tim, bubur, sup palu, laku atau yogurt. Kemudian mengonsumsi makanan yang mengandung banyak nutrisi seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan besi, seperti olahan daging, ikan, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian mengurangi konsumsi makanan cepat saji yang tidak mengandung serat dan konsumsi makanan yang banyak mengandung serat guna untuk mencegah timbulnya penyakit diabetes. Edukasi pola makan ini dapat dilakukan pada saat nanti dilakukan discharge training kepada pasien dan keluarga. Salah satunya yaitu untuk menjaga pemenuhan nutrisi yang baik pada pasien. Cukup sekian informasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya diberikan informasi. Baik, terima kasih atas masukan dan saran dari rekan-rekan sekalian. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, pertanyaan dari saya pertama, berikan informasi kepada pasien bahwa penyakit sekarang merupakan dampak dari kurangnya makanan-makanan berserat sehingga dapat mengiritasi sehingga menimbulkan penyakit appendicitis. Lalu berikan informasi kepada pasien tentang terapi yang bisa dilakukan ketika nyeri ingin kembali dan menjelaskan mengenai tata cara terapi kompres air hangat. Lalu yang terakhir, berikan informasi kepada keluarga terhadap kondisi klien dan bagaimana perlakuan serta pola hidup pasien sebelum sakit. Cukup, mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan ke workshop. Terima kasih, Nat. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, saya rasa cukup diskusi pada hari ini. Dari kegiatan diskusi refleksi kasus DRK yang kita lakukan dapat saya simpulkan bahwa pasien dengan appendicitis harus dilakukan pemantauan mengenai makanan yang baik dikonsumsi, yaitu banyak mengandung serat, karbohidrat, dan vitamin, serta melakukan pola hidup yang baik dan benar. Baik, saya rasa diskusi pada hari ini dapat diakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di lembar yang sudah disediakan. Saya akhiri diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.